Punten untuk bapak-bapaknya, izin untuk staf depannya diisi dulu. Satu langkah izin. Bapak-bapak yang di belakang punten diisi dulu depannya. Yang di pinggir juga izin diisi dulu depannya. Satu staf lagi Pak izin. Ya. Ibu-ibu punten yang di belakang diisi dulu di depannya. Staf depannya diisi dulu. Mohon izin kepada warga Monas Sumatera, bapak-bapak, ibu-ibu untuk segera memasuki ruangan masjid karena acara tausiah akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 17, Bapak Dede. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 10 RW 17, Wadasi Wasa Residen, Bapak Devian Sri Andriana. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Kecil Buana, Bapak Ustadz Ishak Samsudin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dayat Indra Hidayat, Dai Muda Jawa Barat, selaku pemberi tausiah. Yang saya hormati kepada seluruh warga Wadasi Wasa Residen RT 10 RW 17 yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan ini, warga RT 10 RW 17 Wadasi Wasa Residen bisa berkumpul bersama untuk bersilaturahmi satu dengan yang lainnya dalam acara halal bihalal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah Sabtu 6 Mei tahun 2023 di halaman Masjid Kasih Buana. Salawat serta salam terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman. Kepada hadirin yang berbahagia, kita umat Islam sebaiknya berlapang dada terhadap sesama kita yang seringkali dalam kehidupan sehari-hari memiliki kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk membuka hati sebesar-besarnya, membuka pintu maaf, dan dengan sabar atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta maaf dan kesalahannya dan
dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Dan kami ingin sekali mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum yang mana wasiamaku taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Rian, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah oleh Bapak Ustadz Ayat Cinta Hidayat, yang kelima doa bersama, doa penutup, yang kedua doa bersama dan makan bersama. Untuk menyingkat acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan terbacanya basmalah tadi bisa semakin memperlancar acara yang akan kita lalui. Amin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Rian. Kepada Bapak Ustadz Rian, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهدين لله بأهل المدن يا الله بأهل المدن يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام
Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Riyad. Semoga kepada beliau dan semua yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumul akhir kelak. Amin. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Buana City, Bapak Ustadz Ishak Syamsuddin. Kami persilakan kepada Bapak Ketua DKM untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dalam Bapak Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Mukarram Al-Ustaz Muda Ustaz Dayat Indra Hidayat, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah persamaan kita. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Abah Yudi, Boy, Om Musni, Pak Wawan, Pak DKM, Pak Haji Herman, dan yang lainnya. Yang saya hormati pengurus DKM beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Ketua RT beserta jajarannya. Saya hormati Ibu Haji Salim, pengurus dan jamaahnya, Bapak Ibu, para remaja masjid, Karang Taruna, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita dan sampai di zaman akhir ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebagaimana undangan yang disampaikan melalui pengurus RT dan pengurus DKM ya beberapa hari yang lalu, yang diagendakan dan direncanakan, alhamdulillah pagi hari ini dapat terrealisasi silaturahmi halal Idul Fitri 1444 Hijriah, dan sekarang sudah memasuki tanggal 16 Syawal 1444 Hijriah. Tentunya kami atas nama DKM tidak akan panjang lebar. Yang pertama menyampaikan taqabbalallahu minkum siyaman wa siyamakum tidak ada mohon maaf atas khilaf, atas kesalahan, khususnya diri berikut saya beserta keluarga juga pengurus DKM yang tentunya tidak bisa satu persatu naik ke podium ke meja ini, dan alhamdulillah tadi juga saya sampaikan di luar ya, bahkan ada sambutan silaturahmi masing-masing perwakilan blok. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua saling memaafkan di antara kita. Yang kedua tentunya mari kita bangun kembali, lanjut kembali tali silaturahmi persaudaraan kita antar umat beragama ya, antar tetangga, sahabat ya, yang tentunya saya sampaikan masing-masing kesibukan hari sekarang pasca bebas dari COVID ya, ada yang dinas keluar kota bahkan keluar pulau. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari musibah dan bencana. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir kami menyampaikan mohon maaf dan terima kasih
khusus para PRT dan semua pihak tentunya para donatur yang kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu semua, mari kita simak bersama tausiah bersama Al-Ustaz Dayat Indah Hidayat. Beliau dari Muda Jawa Barat dan insyaallah akan memberikan materi yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Kasih Tibuana, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yang kedua adalah sambutan dari Ketua RT 10 RW 17 Bapak Depian Sri Andiana. Kepada Bapak Ketua RT dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan untuk kita semua. Semoga kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara ini sudah misalnya masih berjalan lancar dan masih berjalan juga, dan bertujuan ini kita untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dari Blok A, Blok B, dan Blok C. Terus tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada tokoh masyarakat di Muara Ciwasra yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang adalah Pak Boy, Pak Husni, Pak Rayyan, Pak Haji Herman, terima kasih, Pak Yudi, mantan kita Pak Ano, terima kasih, Pak DKS, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kepada ibu-ibu yang sudah cantik, terima kasih, ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu warga Buana, semoga ibu-ibu diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala sesuatunya. Mungkin tidak banyak yang perlu disampaikan, dan acara ini kita kerjasama dengan para pengurus DKM, para kepengurusan RT dan kepengurusan DKM. Semoga acara ini bisa menjadi acara tahunan, gitu, atau acara selanjutnya dan terus menerus gitu, program-program selanjutnya. Untuk itu terima kasih kepada semuanya yang menyempatkan hadir untuk acara halal bihalal ini. Terima kasih juga kita kedatangan Ustaz Dayat, lupa lagi saya, Indra Hidayat. Ustaz, terima kasih, masih muda kayak saya lah kurang lebih untuk menyampaikan tausiah yang lebih menarik mungkin ya. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak panjang lebar, mengingat waktu dan min juga udah mulai ini ya, mulai gitu. Jadi mungkin segitu bapak-bapak, ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua RT, kami mengucapkan terima kasih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini telah tiba memasuki acara inti, yaitu mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan diisi oleh Bapak Ustaz Dayat Indra Hidayat. Kepada Bapak Ustaz Dayat Indra Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan.
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semangat, saudara semangat. Ayah bukan ayah. Semoga sabu-sabu langsung sapa rapat semuanya bersendutan diri. Ibu-ibu semangat, ibu-ibu. Alhamdulillah. Bapak-bapak semangat. Ayah dia anak tahu di tanah ya. Masya Allah. Semuanya apa? Surat sebelah, surat ke bapak-bapak. Nah, dia semuanya surat. Dia tengah-tengah banget ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dipilih-pilih bina awal salam, kadang-kadang orang suka menyepelekan tentang menjawab salam. Ya, terdengar jelas, teman-teman kedengaran jelas. Karena kadang-kadang kita tidak tahu apa itu menjawab salam dan apa itu mengucapkan salam. Cinta-cinta pada nalar kasmadayana, upami mengucapkan salam hukumnya naon? Hukumnya? Nah, kan terus pabali ini. Jadi lamun jangan mengucapkan salam, apabila orang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi abdi saya kalau mengucapkan salam itu sunnah. Saya mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, bagi bapak dan ibu yang mendengarkan ucapan salam tersebut wajib menjawab salam. Makanya ketika saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayat kene itu fokuskan HP jangan jawab salam. Ayat kene anu baik kene, ayat kene anu langguk terus. Nah, itu berarti temenan pahala wajib. Padahal seperti kita ketahui bahwa wajib itu ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kira-kira semua yang hadir di sini ingin dapat pahala atau ingin dapat dosa? Nah, kalau ingin dapat pahala, tolong dong jawab salamnya. Siap semuanya siap? Karena kalau ada orang mengucapkan salam, kemudian salamnya tidak dijawab, rasanya itu sakit, tahu? Sakitnya itu di mana, Bu? Nah, sakitnya tuh di sini, gak dijawab salam. Sakitnya tuh di sini, salam diabaikan. Sakitnya tuh di sini, gak dijawab salam. Sakitnya tuh di sini, salam diabaikan. Sakitnya tuh di sini. Kompak karena nyanyiannya. Oleh karena itu biar tidak ada yang tersakiti di antara kita, tolong dong jawab salamnya. Afdhalus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan lah itu dorong-dorong. Orang doakan supaya kita hadir di sini penuh dengan rasa mahabbah dan rasa semangat. Kita doakan bapak-bapak yang hadir di sini, Bu, atau kita doakan ibu-ibu dulu, Pak. Karena biasanya perempuan itu pengen didahulukan, ya. Kita doakan ibu-ibu yang hadir di sini ditambah-tambah umurnya. Amin, ya Pak. Kita doakan istri bapak-bapak yang hadir di sini tambah-tambah rezekinya, tambah-tambah amalnya, tambah-tambah kesolehannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu mendoakan mudah-mudahan suami ibu yang hadir di sini atau yang belum punya suami, mudah-mudahan belum punya suami, belum punya istri, ya. Bagi para laki-laki yang belum punya istri, Allah dekatkan jodohnya. Suami ibu yang hadir di sini dijembarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, ditambah-tambah kesolehannya, ditambah-tambah keimanannya, ditambah-tambah istrinya. Ya, amin. Kenapa ya sama? Upamina lagi kedua lagu benar, jagalah hati. Upamina lagi kedua lagu benar, judulnya jagalah hati, pilih dan mudah saya lagi. Nanti saya lagi bapak-bapak. Jagalah istri, jangan kau sakiti.
itu beda dari mana? Karena hubungan itu beda dari mana? Siapa yang terbapak-bapak? Jagalah suami, jangan kau khianati, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan suami semoga naik haji. Akhirnya itu kalau ibu punya suami naik haji, ya, otomatis biasanya kalau suaminya naik haji, ibu nanti kalau lanjutkan ke haji disebutnya ibu. Makanya pengen suami naik haji, ya. Amin. Doakan suami semoga naik haji. Tapi itu relakan suami kalau kawin lagi. Rela tidak? Apa dengan suami ibu? Amin. Sudah amin. Amin ya. Nah minimal Bapak Ibu sekalian, di awal perjumpaan kita berawal dari salam ini kita saling mendoakan satu sama lain. Yang hadir ke sini, suami dan istri bersama-sama melangkahkan kaki ke sini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Bagi putra putri, adik-adik generasi penerus harapan agama, bangsa dan negara melangkahkan kaki ke tempat ini, Allah turunkan berkah untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafī khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati al-mukarram wal mukarramah, para ustaz, ustazah, qari-qari'ah, para asyatid, al-kamitan, kusuri-kuri dikawalmat, mudah-mudahan ke Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Ibu suka mendoakan ustaz, suka bu? Mendoakan para kiai suka? Mendoakan ahli agama suka? Ada jawab akhir, ada harga saya datang dengan akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata jikalau kita mendoakan seorang ahli dalam agama itu penting, sangat luar biasa. Andaikan di satu komplek ini Allah cabut nyawanya seorang ustaz, Allah cabut nyawanya seorang kiai, Allah cabut nyawanya seorang yang ahli dalam bidang agama, maka gelaplah komplek ini. Ustaz, gelap kumaha di dia kan ini lampu juga terang benderang, setiap jalan ada lampunya. Boleh saja setiap jalan terang benderang dengan lampu, tapi yang paling fatal adalah ketika manusia gelap hatinya. Maka dari itu ketika ada orang yang ahli agama di suatu kampung, itu adalah bagian dari lampu yang berada di kampung tersebut. Ada orang yang ahli agama dalam satu kompleks, maka itu adalah bagian dari lampu yang menerangi kompleks tersebut. Makanya kalau kita tidak mendoakan, ada ustaz di sini, kemudian juga Pak Dekan, Ustaz Isam, tidak didoakan. Bahkan ibu-ibu sok ngomongkeun ibarat Ustaz Isam teh maneh dicangkeun terus yang panjang teh dituduhkeun. Nah, lain kala kana doakeun, kala kana diomongkeun. Nah, itu mah pidorahaeun. Makanya padahal kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari semenjak kita dikandung bahkan sampai kita masuk ke yang lahat, coba bu orang yang besar, ternyata kita perlu dengan ustaz. Baru saja di kandungan 7 bulan minta doa sama ustaz. Kemudian juga lahiran minta doa sama ustaz. Minta nama atau minta saran nama, minta saran dari ustaz. Nanti anak sudah besar dikhitan minta doa sama.
sudah besar lagi, dewasa, kemudian mau dinikahkan, minta doa sama ustaz. Sudah dinikahkan, tibalah ajalnya, meninggal, dimandikan, kemudian juga didoakan, disolatkan, minta bantuan sama ustaz. Habis sholat yang tahlilan, habis wafat yang tahlilan, mengadakan tahlilan, minta dipimpin sama ustaz. Dimiliki orang di kantungan lebih kali perutkan, bahkan sudah meninggal, butuh doa dari ustaz. Arif pagawian ngomongkan ayah gitu ayah. Jangan-jangan nanti pulang dari sini pulang pengajian dari sini, oh ya kirain ustaz muda teh jangan muda, tapi ternyata tikan ditinggali di kejauhan mah ada petok maju ibu tadi kisahnya mudah-mudahan. Makanya doakan mudah-mudahan ustaz-ustaz, kiai-kiai, orang yang ahli agama di sekeliling kita, Allah panjangkan umurnya, Allah manfaatkan ilmunya, sehingga ada lampu yang berada di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa kepada aparatur pemerintah setempat, Bapak RW, ada Bapak RW? Bapak RT, Masya Allah tadi maju, hormat Pak RT, Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Saya pernah ngaji di daerah Sukabumi, daerah Jempang. Satu di daerah Jempang, kemudian satu lagi di daerah Cianjur, pelosok Cianjur namanya Cidaun. Dua tempat itu agak pelosok, dan ada informasi dari jamaah. Ustaz, di rumah, seumur-umur ketua RT-na can pernah Jumatan. Ketua RT-nya can pernah Jumatan. Ditanya mesin poin. Nah, hari ini ketua RT-nya can pernah Jumatan. Ternyata ketua RT-nya istri, Bu. Jadi mulai kepada Jumatan. Jadi coba, tapi alhamdulillah di rumah pemegat. Jumatan pernah Jumatan. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintahan di sekeliling kita Allah berikan amanah dan mudah-mudahan bisa mengemban amanah yang sebaik-baiknya sehingga mampu menciptakan daerah yang berdatun tayyibatun warahun kafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa kepada para pemuda sama para pemuda. Ayah ini pemuda ayah. Ya, asal pemuda lah semuanya ya. Para pemuda, bapak-bapak semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Para pemudi, ini ayah pemudi ayah. Ya, ayah pemudi tahun ke pulang. Para pemudi Masya Allah ya. Ibu-ibu semua, harapan ibu pertiwi yang cantik-cantik dan memikat hati. Ayah kerudung berem ayah, kerudung coklat ayah, kerudung biru ayah, kerudung hidung ayah, kerudung jengkol ayah. Nah, sampai almik dan jengkolnya. Nah, mudah-mudahan bapak dan ibu yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayang Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Tiada kata yang paling bermakna, tiada kalimat yang lebih bermanfaat, tiada hadis yang paling romantis hanyalah puji. Puji sudah dimimiti ngaji orang sanggakan ke nama suci Allah Rabbul Izzati. Pujian yang menjadi penghias rasa kita sanggakan kepada penguasa alam semesta yakni Allah Azza wa Jalla. Syukur menjadi panggung campur orang haturkan ke nama leluhur Allah Rabbul Ghafur. Salawat bersampaikan salam, berdaulat mahabbah dan berbuatkan kerinduan. Kita tanamkan kepada manusia pilihan figur yang paling jujur, tokoh yang paling kokoh, pejabat yang paling hebat, militer yang paling pintar, jaksa yang paling mulia, dai yang paling nyantri, insan pang soran masa alamat capada. Tata titi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati yang telah merubah alam dari alam kufur pada alam syukur, dari alam jahiliyah pada alam ilmiah, dari alam musyrik pada alam tauhid. Manusia yang telah membuat perubahan yang spektakuler, membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang benderang penuh dengan sinar keimanan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah hingga yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Ayo bolak-baliknya. Nah, oleh karena itu alangkah indahnya jika sebelum kita berbicara terlalu panjang, insya Allah tidak akan panjang-panjang pula. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nepangkeun nami abi wasa abi Dayat Indra Hidayat. Ada Bu? Dayat Indra Hidayat.
minimal pulang dari pengajian meskipun ibu tidak hafal apa yang saya sampaikan, tidak nempel materi yang saya sampaikan, minimal tahu siapa yang berbicara, daya, indra, hidayah. Karena orang Indonesia kebanyakan dari kita, terutama di Bandung, pas pulang pengajian ngegaduhan penyakit, nyata penyakitnya berhopas bubar, ayah begitu ya. Nah, sebenarnya makanya minimal materi yang saya sampaikan tidak masuk ke otak, lupa lagi, minimal ibu tahu, bapak tahu siapa yang menyampaikan materi, yaitu daya, indra, hidayah. Nanti suami ibu bertanya, mama habis dari mana? Habis dari acara halal bihalal. Ngapain di sana pengajian? Apa yang dikaji? Aduh, namanya ini ngapain? Tahu daya, indra, hidayah. Nah, minimal itu. Alhamdulillah bapak ibu sekalian, saya berperjuangan bersama Ustaz Ishak di Kiblatur membimbing haji dan umroh. Mohon doanya insyaallah tanggal 9 insyaallah berangkat umroh, berarti hari Selasa, hari Senin sudah persiapan. Mohon doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan berikan kesehatan sehingga diberikan kemudahan dalam pelaksanaan perjalanan umroh. Dan saya doakan mudah-mudahan bapak dan ibu yang belum Allah takdirkan untuk berziarah ke tanah suci Mekah wal Madinah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan Allah undang langsung untuk bisa hadir ke tanah suci Mekah wal Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Alhamdulillah bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada dalam acara halal bihalal dengan tema sucikan diri dengan silaturahmi di hari yang fitri dengan meningkatkan ketakwaan serta membangun kebersamaan dan saling memaafkan. Namun ada fondasi dari tema ini bapak ibu sekalian. Makanya saya ingin bertanya, kira-kira bapak ibu hadir ke sini mau ngapain? Ibu-ibu hadir ke sini pada naon? Bingung menjawabnya. Bapak hadir ke sini ngapain? Silaturahmi. Ustaz cerewet-cerewet teuing atuh bapak anu cangkeul, bapak yang ngantuk, ibu nunggukan, ibu negara repek. Bapak, sebelum saya ngaji mau hati-hati dulu. Kenapa? Zaman sekarang gayanya saja orang berangkat mau ke pengajian mau ngaji, tapi ternyata lupa-lupa tujuannya. Banyak tujuannya. Apa saja? Ada orang yang berangkat dari rumah ke pengajian tujuannya mau zikir. Yang kedua, aya jalma anu angkat ka pengajian ngan saukur hayang buncir. Nu katilu, aya jalma angkat ka pengajian ngan saukur rek naksir. Nu kaopat nu paling parah, aya jalma angkat ka pengajian ngan saukur rek ngadasir. Nu kumaha jalma angkat ka pengajian tujuan rek mikir, yang berangkat dari rumahnya sudah niat terlebih dahulu melangkahkan kaki yang paling kanan dengan niat dan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Bukti abdi meringkaskeun hudang sampean minum hudang pandangan menggunakan tentang pengajian pikeun ibadah di dunia petikeun hasilna di akhirat. Atau ibu niat itu atau bapak atau niat itu atau ya nu teu acan ke jibat atau sesuai di mana daerah. Anu kedua jalma angkat ke pengajian nang saukur yang buncir. Kumaha eta? Mama, ayo dong kita sarapan pagi dulu satu-satu bapak teh. Pak, tong hari bang. Kayak gini itu panitia jodoran gorengan aya budak kita tujuan eta teh ngan saukur hayang anu katilu jalma angkat ka pengajian yang saukur rek naksir kumaha cenah eta lain kuring naon terutama ka kaum hawa para perempuan semuanya dari anak kecil sampai dengan nenek-nenek semuanya cinta kepada Allah wala kompak cinta ke Allah cinta ke Rasulullah cinta ke Nabi Allah cinta kasih kuring. Nah, namun cinta ngawal naksir, tidak cinta kasih kuring berarti benar niatnya bukan untuk naksir. Yang keempat paling parah, jalma angkat ke pengajian yang seukur reknya nasir. Kumaha cerita? Kusim kuring salos sama bapak-bapak. Pak nartos embut-embutan di gedungnya hati. Kita harus nih ke ibu-ibu, bu ngerti embut-embutan si ibu di gedung sarwa nang di bapak di gedung hati. Ternyata kusin-kusin di teropong, sugan teh kuku muntir, simoreng si marah-marah, sugan teh palung kulit termuncir, simoreng mulai merasa kena sarana. Nah, mobil lagi nih.
Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan salah satunya dengan niat dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Berangkat ke sini kita niatkan untuk berabul mencari ilmu. Kata Rasulullah, "Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji'." Masya Allah, sampai keluar untuk mencari ilmu, nah gorengan ada tak? Alhamdulillah, kata Tuhan itu berujung hijau tua. Alhamdulillah. Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji'. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa sabilillah, maka ia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu ayana anu keluar di rumah, angkat ke majelis ilmu dia, ibu-ibu angkat dari rumahnya berangkat sampai ke majelis ta'lim ini, itu merupakan sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Bapak dan Ibu kembali ke rumah masing-masing. Orang yang sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah cabut nyawanya di perjalanan, ibaratkan orang yang sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah orang yang mati syahid. Makanya ketika ada orang yang menuntut ilmu kemudian Allah cabut nyawanya, maka ganjarannya adalah ganjaran syahid. Ibu bapak, orang yang matinya syahid maka ganjarannya tidak mungkin neraka, akan tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Makanya kira-kira semuanya ingin di sini mati syahid? Semuanya pengen mati syahid? Makanya kita mati syahid tidak perlu berangkat perang ke Palestina, tidak perlu mengangkat senjata, tapi mati syahid kita semua bisa mati syahid dengan jalan fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Salah satunya yaitu sedang menuntut ilmu. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang duduk dengan niat thalabul ilmi, duduk di masjid ini dengan niat mencari ilmu, kemudian ibaratkan sedang makan atau sedang minum atau pulang dari sini Allah takdirkan dicabut nyawanya, nah maka ganjarannya ganjaran syahid sehingga masuk surga. Maka dari itu kira-kira bapak dan ibu siap gak tiba-tiba meninggal sekarang di masjid ini? Nah ada tempat gitu. Pengen masuk surga, pengen mati syahid, pengen. Maka dari itu kira-kira bapak ibu siap kira-kira sebelum sampai ke rumah Allah cabut nyawa bapak dan ibu. Ada gebetnya pada rumah. Tapi mudah-mudahan apapun kondisinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kondisi yang terbaik, terutama dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya niatkan pertama menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum biladil jannah, farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, berhentilah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma ladil jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Rasulullah, taman-taman surga bukan hanya sebatas taman yang berada di surga nanti yang berada di akhirat, tapi di dunia pun ada taman-taman surga. Apa? Halqul dzikr, yaitu kumpulan orang-orang yang senantiasa zikir. Zikir itu bukan hanya sebatas lisan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi kumpulan-kumpulan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan ada acara halal bihalal ini, perkumpulan kita adalah termasuk halqul dzikr, yaitu kumpulan yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis orang yang berangkat dari rumahnya hadir ke majelis ini adalah orang-orang yang sedang berkumpul di taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau masjid ini kumpulan kita merupakan taman-taman surga, otomatis bapak-bapak yang sedang duduk di sini, ibu-ibu yang sedang duduk di sebelah kiri saya, semuanya adalah calon-calon penghuni taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya sedang berhadapan dengan para jejak-jejak surga, meskipun ibaratkan ada yang sudah sembuh, saya sedang berhadapan menatap dengan bidadari surga. Nah, ini semuanya adalah bidadari surga yang sedang berkumpul di taman surga. Alhamdulillah. Makanya insya Allah dengan rajin kita berkumpul di majelis ilmu,
kita termasuk orang-orang yang senantiasa rajin berkumpul di taman surga. Andaikan bapak-bapak di sini ada istrinya yang tidak ikut ke majelis ini, ditanya, papa habis dari mana? Mama gak ikut, papa habis berkumpul di taman-taman surga. Begitu pun dengan ibu-ibu, mama pasti mana? Bapak gak ikut, mama habis berjumpa dengan orang-orang yang senantiasa berkumpul di taman-taman surga. Makanya ibu kalau senantiasa memberikan share WhatsApp untuk mengajak ke majelis taklim, karena majelis taklim itu adalah bagian dari halaqah zikr, ibu cara mengajaknya seperti ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita bersama-sama berangkat menuju taman-taman surga. Insya Allah. Itu yang pertama, niatkan kita hadir ke majelis ini yaitu untuk menuntut ilmu. Yang kedua, niatkan kita berkumpul di sini adalah untuk mengikat tali silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba an yufaqirahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi falyazkur rahiman." Barang siapa orang yang ingin dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, perbanyaklah tali silaturahmi. Kira-kira di sini ada gak orang yang ingin sedikit rezekinya? Tidak ada. Ada gak orang yang ingin pendek umurnya? Tidak ada. Tapi kalau saya tanya di sini, Bapak Ibu pengen panjang umur? Pengen semuanya. Bapak Ibu pengen jumlah rezeki? Pengen semuanya. Maka caranya jikalau kita ingin diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipanjangkan umur kita, kata Rasulullah, pereratlah tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Tugas kita yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wal arham, jaga pelihara hubungan tali silaturahmi. Makanya menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, dengan adanya silaturahim yang pertama yaitu bisa meluruskan kebengkokan. Nah, jangan Bu, meluruskan kebengkokan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, buah dari silaturahim yang pertama bisa meluruskan kebengkokan. Nah, sekali lagi meluruskan yang mencek bahasa Sunda tema, ketika dalam tema buah tina silaturahmi kan hiji ngalempengkeun anu pektokan, cek bantuan. Buah tina silaturahmi hiji ngalempengkeun anu itu dua memeret anu besok itu memeret anu utur dan bengkok di rumah dengan kata bengkok wae tuh. Ya, boleh dari silaturahmi kata Profesor Dr. Quraisy Shihab yang pertama ngalempengkeun anu, dua memeret anu, tilu nyaurkeun anu, pintar. Nomor keempat Pak, melepaskan diri dari belenggu. Nomor kelima menjawab semua persoalan. Insya Allah dengan intent kita bersilaturahim dalam forum-forum halal seperti ini, jikalau ada kebengkokan selama ini kita luruskan, berbagai kekhususan selama ini kita bereskan, berbagai kebekuan selama ini kita cairkan, berbagai belenggu kita lepaskan, dan berbagai masalah kita cari solusi terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya dengan adanya majelis ilmu seperti ini, andaikan ada bapak dan ibu yang dari rumahnya mempunyai masalah, mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini hilang masalahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang berangkat dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala titipkan penyakit, pulang dari majelis ini Allah angkat penyakitnya. Yang berangkat dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala berikan masalah dalam rumah tangga, pulang dari sini rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang berangkat dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala titipkan putra putri yang bandel, pulang dari sini putra putrinya menjadi soleh dan soleha. Yang berangkat dari rumahnya Allah titipkan ujian berupa punya hutang, pulang dari sini hutangnya Makanya insya Allah sesuai dengan dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adanya masjid, adanya majelis ilmu menjadi solusi setiap persoalan. Maka insya Allah perkumpulan kita, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya penting adanya halal bihalal ini bukan hanya sebatas seremonial belaka.
Akan tetapi bagaimana caranya kita mengikat hati kita satu sama lain? Kadang-kadang Pak, kalau tidak ada acara seperti ini, susah sekali berjumpa. Dengan tetangga pun kadang-kadang kita berjumpanya bisa jadi seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, atau bahkan cukup lebaran sekali. Maka dari itu, alhamdulillah difasilitasi dengan adanya forum halal bihalal seperti ini, kita bisa saling menatap satu sama lain, bisa saling berjabat satu sama lain, berjabat tangan satu sama lain, dan yang paling utama adalah memaafkan satu sama lain. Kata Rasulullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Satu mukmin dengan mukmin lainnya ibaratkan satu bangunan. Bangunan masjid ini beda-beda. Ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi lampunya, ada yang menjadi jendelanya, ada yang menjadi fondasinya. Beda-beda, tapi fungsinya sama. Apa? Ya sudah ba'dul untuk saling memperkuat satu sama lain. Makanya satu mukmin dengan mukmin lainnya ibaratkan sebuah bangunan. Semua komplek ini adalah orang-orang yang berakidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita sama-sama sedia, sekata, senada dan seirama. Dengan tetangga, mari kita bergotong royong. Dengan saudara, mari kita saling merangkul, jangan memukul, sehingga kita duduk merendah berdiri bersama tegak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu kita sudah ada, kemudian juga kita niatkan untuk silaturahmi, kita saling mengikat satu sama lain, maka insya Allah wilayah ini atau komplek ini akan diikat dengan satu ikatan yang kuat, yaitu adalah ikatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Bahkan kemarin kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan full, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mendapatkan predikat takwa. Kita puasa Bapak Ibu siang, kemudian juga menahan dari lapar dan dahaga. Ada orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, tapi mereka tidak dapat mendapatkan pahala puasanya. Makanya yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menciptakan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Kemarin ketika Ramadan, Bapak dan Ibu menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri, yang tadinya tidak suka tadarus, ngadak-ngadak jadi rajin tadarus. Yang tadinya tidak suka sholat malam, ngadak-ngadak jadi melaksanakan sholat malam. Yang tadinya tidak bersedekah, jarang bersedekah, ngadak-ngadak jadi rajin bersedekah. Karena kenapa? Dorongan bulan Ramadan. Tapi yang ironi dan memalukan, lepas dari Ramadan, menyimpan Al-Quran saja kita sudah lupa di mana nyimpannya. Sedekah sudah lupa kita untuk mengeluarkan sedekah. Salat malam, salat subuh saja sudah kesiangan. Maka dari itu, bagaimana caranya kita mengkonsistenkan bulan-bulan Ramadan di setiap bulan-bulan lainnya? Insya Allah. Takwa. Dan hal yang terpenting dalam takwa ini, yaitu adalah ibadah yang paling fondasi bagi kita. Apa ibadah kita sebagai umat Islam yang membedakan dengan umat-umat lainnya? Yaitu yang paling basic adalah ibadah sholat. Bapak Ibu, kemarin kita dalam pelaksanaan Ramadan, sholat itu kita kejar-kejar. Sebelum azan kita sudah standby di masjid dan bahkan sudah standby tadarus. Tapi ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, sholat saja kita lalaikan. Bahkan kita hanya sebatas hafal Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lepas dari Ramadan tidak kembali lalai sholatnya. Sholat zuhur keasaran, sholat zuhur keasaran, asarna kamat Esam maghrib na GKI Isya na kafa Asalaya turun na GK Berangan ayat begitu ayat. Kemarin kita sholat subuh didahului dengan tahur. Jarang di antara kita yang sholat subuhnya kesiangan. Ramadan tinggal, Ramadan meninggalkan kita. Sholat subuh jadi jam duha. Makanya, yuk kita bawa spirit Ramadan kita ke bulan-bulan yang lainnya. Sehingga spirit Ramadan ketika kemarin kita khususkan spirit dengan semangat membaca Al-Quran, semangat untuk sholat dari awal waktu. Nah, bawa di bulan-bulan yang sekarang kita akan lewati sebelum datang Ramadan kembali.
kembali. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Betul? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian, suka di pondok pesantren itu suka ngecek atau suka gurau bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Gimana boleh teman-teman santri? Barang datang waktu subuh, urang-urang kalahkah tunduk, tutingalin sholat subuh, kitu jelma teu kubuh. Barang datang waktu lohor, bapak-bapak kalahkah tutingalin sholat lohor, kitu jelma teu. Ibu menyanyikan bintang karena bapak sudah tamat. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalahkah tutin sholat asar, itu jelmaka. Aku tahu ya asar kalau kata. Barang datang waktu maghrib, para wanita kalahkan gigi tutin sholat maghrib, itu anaknya. Astagfirullah. Terus jurik ke anak kita. Kalau anaknya jurik, kira-kira ingin bapaknya nama. Astagfirullah. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin kita mengejar-ngejar waktu sholat, kemarin kita push waktu sholat tidak ke asar, bahkan kita sholat di awal waktu, sebelum sholat kita melaksanakan tadarus Al-Quran, yang spirit Ramadan tersebut kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya. Syawal, salat Ramadan, Zulqa'dah, salat Ramadan, Zulhijjah, salat Ramadan, sehingga kita mampu menghidupkan malam-malam di seluruh bulan 12 bulan yang Allah sediakan untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Maka dari itu, insya Allah di momentum halal bihalal ini, selain kita mengikat dengan ikatan tali silaturahim, yaitu kita juga mengikat dengan ikatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tadi disampaikan dalam mukadimah, saya sampaikan Allah berfirman, "Walladzina wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Ada tugas kita semua yang mengaku cinta antara sesama, yaitu harus saling berwasiat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka dari itu ada tugas dan kewajiban kita bersama muslim, itu saling mengajak dalam kebaikan. Minimal di dalam keluarga kita sendiri. Bapak-bapak yang punya istri dan juga punya putra-putri, ajak saudara dan saudari kita untuk berangkat ke masjid, menghidupkan masjid-masjid. Yaitu di dalamnya terdapat ikatan tali silaturahim dan terdapat sarana untuk takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah ilmu agama kita. Selain itu, bapak-bapak juga harus bisa menciptakan rumah yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku, surgaku. Seorang ayah ibaratkan mengajak suami, mengajak istrinya, seorang suami mengajak istrinya bak dan maghrib untuk belajar Al-Quran. Mama, sini dengerin ayah mau baca Al-Quran, mama dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi
ibu saya makin cinta ke bapak. Ayah, ibu, suami ibu lebih tua ya. Alhamdulillah. Ajar lagi anak-anaknya pada maghrib yang menjelang isya. Berbanding ketika ada anak-anak yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, kemudian tidak diarahkan oleh orang tuanya, pada maghrib, pada isya yang seharusnya berada di masjid, mengisi waktu untuk menjelang waktu isya, kita itikaf di masjid. Ada di antara kita generasi penerus harapan agama bangsa dan negara yang seharusnya memakmurkan masjid, tapi pada maghrib sampai isya malah nongkrong yang gak jelas di tengah-tengah kota. Na'udzubillah ini. Makanya arahkan oleh orang tuanya pada maghrib, pada isya, isi dengan baik dan nanti rumah khusus yaitu adiknya, anak yang paling kecil belajar ikro, diajarkan oleh ayahnya, diajarkan oleh ibunya, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, ba fathah ba kasroh bi, ba domah bu, ba di bu, ta fathah ta kasroh ti, ta domah tu, ta itu. Nah, itu diajarkan anak yang masih kecil. Anak kakaknya yang sudah besar di kamar sebelah enak terdengar sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati ahlani Kira-kira kalau di dalam satu rumah, ayah yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, didengarkan oleh istrinya, anaknya membaca Al-Quran, diajarkan oleh orang tuanya, kakaknya membaca salawat, ada enggak bu? Nikmat gak bu? Enak gak? Osok itu osok? Ya ada gomunya. Kita tahu yang enak, kita tahu yang nikmat, tapi tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya melalui momentum malam dialog ini, melalui momentum silaturahim ini, insya Allah yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Ciptakan rumah-rumah kita yang mengumpulkan tilawah Al-Quran, ini dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga kita mampu menciptakan baiti jannati, rumahku, surgaku, insya Allah. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ikat dengan ikatan takwa. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum malam ini, selain kita menyatukan ikatan takwa, selain tadi kita sudah dibahas bagaimana awalnya dengan menuntut ilmu, kemudian juga ikat dengan ikatan dalam silaturahmi, kemudian harus dibentengi dengan takwa. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita saling mendoakan satu sama lain. Ini adalah senjata umat Islam, namun suka kita lupakan. Apa? Yaitu doa. Kadang-kadang ada di antara kita raganya yang dekat, tapi ternyata hatinya jauh. Tapi ada di antara kita hatinya jauh, tapi ternyata raganya jauh, tapi ternyata hatinya dekat. Contoh, kita sebagai umat Rasulullah SAW, kira-kira raga kita dengan Rasulullah dekat atau jauh? Jauh. Maka Rasulullah SAW dimakamkan di Madinah di samping Rasulullah di tempat tidurnya. Tapi ternyata di antara kita merasa dekat cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan di setiap selipan doa kita ada salawat kepada Rasulullah SAW, menandakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Dan satu-satunya cinta kepada manusia yang itu merupakan wajib adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami terkadang ada yang bisa khianat kepada istrinya, dan mungkin seorang istri pun ada juga yang khianat kepada suaminya. Tapi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah khianat kepada umatnya. Bahkan kita sebagai umat Rasulullah belum pernah memandang kita, belum pernah melihat kita, belum pernah berjumpa dengan kita. Beliau merindukan kita sebelum kita lahir ke alam dunia. Masya Allah. Makanya Bu,
andaikan bapak-bapak di sini ada ustaz kita sama ustaz yang boleh tadi baca Al-Quran, mereka saling mencintai, kira-kira ibu jijik atau senang? Jijik sebenarnya lelaki mencintai satu sama lain. Itu beda, karena laki-laki cinta sama laki-laki bukan kodratnya. Akan tetapi kalau ustaz Islam dia adalah ustaz yang cinta kepada Rasulullah SAW, kira-kira umat senang atau enggak? Senang, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah laki-laki. Berbeda kalau mencintai laki-laki selain Rasulullah. Cinta kepada tetangganya ibaratkan, laki-laki cinta kepada laki-laki, tidak senang, jijik. Akan tetapi walaupun laki-laki cinta kepada Rasulullah SAW, umat senang. Contoh ibu, bapak-bapak, andai istri bapak-bapak mengaku cinta sama tukang sayur yang tiap pagi lewat, kira-kira bapak-bapak cemburu atau enggak? Cemburu. Nah, akan kedip-kedipan sama tukang sayur. Tapi kalau ibu-ibu bilang sama suaminya, aku cinta kepada Rasulullah SAW, aku rindu kepada Rasulullah SAW, kira-kira suami ibu marah atau enggak? Enggak, tapi malah bangga. Mual ayah suami ibaratkan ibu berkata, aku cinta kepada Rasulullah, aku rindu kepada Rasulullah. Tiba-tiba suaminya, aku cemburu kepada Rasulullah. Kemudian cinta kepada Rasulullah, tidak. Akan tetapi ketika ada istri yang betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, justru suaminya bangga karena istrinya dekat kepada Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di momentum sekarang ini yang paling penting adalah saling mendoakan satu sama lain. Ya, ibu dan bapak saling mendoakan, tetangga dengan tetangga saling mendoakan. Jangan sampai adanya halal bihalal ini tidak berdampak kepada kita semua. Masih ada pertengkaran antar tetangga, masih ada pertengkaran antar saudara. Justru adanya halal bihalal ini, adanya silaturahmi ini yang tadinya Allah titipkan penyakit hati, Allah atau timbulnya penyakit hati berupa ghadab, marah, dendam dan sebagainya. Lepas dari halal bihalal ini, lepas dari acara ini, Allah hapuskan sifat-sifat tercela tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kata Rasulullah SAW dibandingkan dalam kitab dari Tawassul, ada penyakit-penyakit hati yang harus kita hapuskan. Apa saja? Minimal ada 7 penyakit hati yang harus kita hilangkan. Yang pertama, kibru, yaitu sombong. Menengahkan penjabat kepada santri, kibru lahirun syahwatun summa hasad, wabahun buhun summa hisbut kodwarat. Bosot yang kalah HP kedah kurang dibersihan ayat 7 kahiji sombong. Kedua, kada bermesrakah. Ketiga, mendulu malas. Kaopat, korek. Kalima, dengki. Kagenap goreng ada muka 7 dendam, muka 7 dendam. Nah, ini adalah penyakit hati yang harus kita bersihkan. Pertama, kibur, sombong. Kedua, serakah, ada ketiga, malas. Keempat, korek, nah pelit. Kelima, dengki. Keenam, akhlak yang buruk. Yang ketujuh adalah dan itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Karena Bapak dan Ibu, yang paling susah dalam hidup ini adalah ngaji diri, ngaji rasa. Apa katanya? Ngaji diri, ngaji rasa. Orang membaca kitab bisa belajar, menghafal Al-Quran bisa menghafal. Tapi banyak penghafal Al-Quran, ada yang bisa membaca kitab, ada yang kiai, tapi ternyata mereka tidak bisa mengkaji diri dan mengkaji rasa, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Bahkan mereka menipu orang lain, itu tidak memanfaatkan ilmunya di jalan yang benar. Maka dari itu, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengkaji diri dan mengkaji rasa. Ya, apa pentingnya lagu ngaji diri dan ngaji rasa. Nah, insya Allah 7 penyakit ini akan kita urai, akan kita bahas. Tentunya bukan hari ini, karena sekarang sudah jam 11 lebih 10 menit, sudah 45 menit saya menemani Bapak Ibu sekalian tadi pada KM Noel. Nah, segini panjang teh kawasan saya ibu-ibu. Nah, insya Allah makanya mudah-mudahan meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 penyakit hati itu insya Allah kita bahas
Saya ingin berpandangan dengan ibu semuanya. Andaikan tidak bisa berpandangan di dunia ini kembali, tapi kita mudah-mudahan bisa berpandangan dan bertatap muka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah jumpa lagi di kesempatan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada umur belajar, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita menumpang mandi lagi. Gitu. Buah buku, buah durian, buah salak, buah rambutan, itu yang nama buah-buahan. Alhamdulillah, kita tutup lebih berkah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama hadirkan hati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah memintalah kepadaku, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan setiap doa kita semua. Nah, dengan istighfar, hadirkan hati kita dengan tulus dan yakinkan hati kita bahwa Allah satu-satunya zat yang mampu mengabulkan semua permintaan kita. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتقص عنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وعادنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan insyaallah melalui sini lanjut kembali ke pasir ini kan, karena pukul 1 ada ta'lim, majelis ta'lim al-misbah Darul Hikam. Jadi ada majelis ta'lim di sini. Nah, insyaallah lain waktu jika Allah mengizinkan ibu-ibu majelis ta'lim bisa kolaborasi. Kebetulan saya membimbing majelis ta'lim al-misbah Darul Hikam. Di bulan-bulan yang lalu saya mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah, menyatukan atau mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah satu kecamatan di kecamatan Cinyan, itu semua majelis ta'lim, ibu-ibu semuanya disatukan untuk mendapatkan materi pelatihan pemulasaraan jenazah. Insyaallah selanjutnya banyak pelatihan-pelatihan yang tentunya bermanfaat terutama bagi para muslimah, dari mulai bagaimana kiat-kiat atau cara menciptakan rumah tangga laksana surga, kemudian juga bagaimana kiat-kiat istisqah dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oleh karena itu, mungkin ada ketua majelis ta'lim dan sebagainya, ada kontak saya di Ustaz Ishak. Mangga mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam silaturahmi, terutama dalam forum-forum penuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang kami hormati, demikianlah tadi tausiah yang telah kita dengarkan tadi bersama, yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dayat Indra Hidayat. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menjaga hubungan silaturahmi, menjaga persaudaraan dan kekeluargaan rukun tetangga dan semasa residen, serta kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang tadi telah disampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berhubung acara sudah berhasil kita lalui bersama, marilah kita tutup acara pagi hari ini bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Secara pribadi saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan dan membantu jalannya acara ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan. Kami dari segenap kepanitiaan tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak, para hadirin, saatnya kita memasuki ramah tamah dan makan bersama. Kami mohon perkenankan kepada hadirin untuk berdiri. Tapi dahulu kita akan melaksanakan musabahan atau salam-salaman. Mohon izin kepada ibu-ibu juga, ahwat, ikhwan dengan ikhwan. Izin di cara malika.
Ibu silakan untuk mencicipi makanan siang. Silakan, ada menu mie sedap, ada makan besar seadanya dari beberapa